kita akan melakukan aborsi. Selama operasi, ada risiko terjadi pendarahan hebat. Aku hampir kehilangan anak kedua kita. Kamu siap? Bu. Ini juga bisa jadi anak terakhirku. Aku hampir kehilangan kesempatan untuk menjadi ibu. Tidak. 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 Handshake. Sayang. Sayang. Tidak. Jangan bunuh anak kita. Ya. Aku mohon padamu. Kita akan melihatnya tumbuh bersama. Kita akan mendengarnya memanggil kita ayah dan ibu. Ya, dia akan sangat menggemaskan. Aku memohon padamu. Tidak. Tidak. Sayang, sudah kubilang bahwa di hidup ini hanya kita berdua. Lagi pula, surat persetujuan operasi sudah kita tanda tangani. Tenanglah, rumah sakit ini teknologinya bagus. Semakin cepat kamu dioperasi, semakin cepat kamu pulih. Ayo, aku di sini, aku bersamamu. Ayo. Bagaimana kondisi Tuan King? Dia sudah sadar. Katanya dia mencari Nona Meng Meng. Dia sakit karena terlalu khawatir. Kirim lebih banyak orang untuk terus mencari. Pesta ulang tahunnya diatur dengan sangat rapi. Anakku sudah datang. Nak, Ibu, Bu, ini hadiah ulang tahun untuk ibu. Selamat ulang tahun. Aduh, lihat, Yuni. Dia selalu memberi hadiah yang tidak berguna seperti ini. Lebih baik punya anak, supaya ibumu bisa menggendong cucu. Betul sekali. bukannya dulu bilang mau jadi pasangan tanpa anak, tidak akan punya anak selamanya? Qiu adalah satu-satunya anak laki-laki keluarga Shang. Kalau dia tidak punya anak, garis keturunan keluarga Shang akan terputus? Qiu, katakan yang sebenarnya. Apa dia tidak bisa punya anak? Bukan begitu. Bu, Ibu, keputusan untuk tidak punya anak adalah keputusan kami berdua. Jangan salahkan Yunyi. Jangan bela dia. Kalian sudah menikah 7 tahun penuh. Dan dia bahkan tidak bisa melahirkan seorang anak pun. Keluarga Shang tidak mau menantu seperti kamu. Bercerailah. tidak Bu. Sebenarnya Bu, Aku tidak akan bercerai dengan Yunyi. Kami berdua sudah bulat tekad untuk menjadi pasangan tanpa anak seumur hidup. Kamu. Ayah! Ini anak siapa? Dari mana datangnya anak ini tiba-tiba? adik kecil. Kamu pasti salah orang? Kenapa kamu memanggil paman ini? Ayah, kamu janji mau ajak aku ke taman hiburan. Ajak aku. Nak, aku rasa kamu salah orang. Kamu menyangkaku orang lain. Lihat, aku akan mengantarmu ke orang tuamu. Bukankah kamu ayahnya? Sayang, bagaimana bisa kamu bahkan tidak mengenali anak kandungmu sendiri? Dia memanggilmu apa? Sayang. Inikah yang kamu maksud dengan menjadi Ding? Bukan anakku. Itu karena dia tidak mencintaimu. Dulu dia berjanji padaku akan bercerai darimu. Tapi dia terus menundanya lagi dan lagi. Anak kami sudah berusia 7 tahun. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tidak. Aku tidak percaya. Sayang, cepat katakan padaku. Itu tidak benar. Dia berbohong padaku kan? Sayang, katakan sesuatu. Sayang. Aduh, cucuku. Kemarilah ke nenek. Nenek. Ya, Aduh, anak Qiu sudah besar sekali. sekarang sudah pasti, keluarga Sang sudah terselamatkan. Cucuku, Qiu. Lihat, anak ini sangat penurut. Semua berkat didikan ibunya yang baik. Tidak seperti orang-orang tertentu.
yang bahkan tidak bisa bertelur. Aduh, cucuku. Cucuku. Hahaha. Ah. 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 Ah, aduh. Ah. Aduh, kamu adalah penyihir jahat. Betapa kejam hatimu. MU Yunyi, apakah kamu sudah gila? Ya. Aku sudah gila. Aku tidak hanya gila, tapi juga buta. Anaknya bisa hidup dengan baik, tapi anak kami sendiri tidak. Sampai hari ini, aku telah melihat wajah aslimu, Shang Qiu. Karena kamu, aku kehilangan 2 anak. Mungkin dalam hidup ini, bahkan tidak punya kesempatan untuk menjadi ibu. Bagaimana kamu bisa memperlakukanku seperti ini? Ah, bicara. Bicara. Sayang. Tenanglah. Tenang? Aku harus tenang? Bagaimana aku bisa tenang? Awalnya kamu bilang ingin memulai usaha. Aku memberimu semua beasiswa yang kusimpan di universitas dengan mengorbankan segalanya. Aku memberikannya semua padamu. Lalu kamu bilang tidak punya cukup uang. Jadi aku pergi bekerja sebagai pelayan, membagikan selebaran. Selama bertahun-tahun ini, Sidiap Senyong Kizempen, aku memberikannya semua padamu, semuanya padamu. Aku besar di panti asuhan. Kupikir hidupku akan selalu suram. Tapi kehadiranmu memberiku cahaya, memberiku kehangatan. Dan sejak itu aku punya harapan. Satu-satunya keinginanku adalah memiliki rumah bersamamu dan hidup baik bersama. Dan kamu? Pikirkan semua tahun ini. Bagaimana kamu memperlakukanku? Ah, apakah kamu sudah lupa? Ketika kita menikah, kamu bilang akan mencintaiku seumur hidup. Apa yang telah kamu lakukan semua tahun ini? Cukup. Ah, Dia baru pulang dari kuliah di luar negeri. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, kelihatan banget kelasnya. Lalu kamu, baju pasar. wah, keturunan yang hebat ya. Shang Chayo. Kamu nggak ingat? Aku juga dulu. Perempuan yang punya pekerjaan dan karir. Kamu sendiri yang bilang nggak mau ada anak. Yang ganggu kehidupan bahagia kita. Kamu bilang kamu akan mencintaiku. Bilang akan mencintaiku seumur hidup. Aku sudah mengorbankan banyak hal untukmu. Terus begini caramu memperlakukan aku? Kenapa? Iya. Intinya kamu gak punya hak. Iya, kamu aborsi 2 anakku. Terus kenapa? Hah, cuma 2 anak doang. Cuma 2 anak doang. Gampang banget kamu ngomongnya. Direktur Shan. Kamu tahu nggak? MU Yunyi, kamu tahu apa yang paling aku benci dari kamu? Aku benci kamu kayak kayu, gak ada seru-serunya. Lihat, dia lebih muda dan cantik dari kamu. Badan lebih bagus. Diranjang, dia 10 kali lebih baik dari kamu. Pergi sana. Aku salah apa sama kamu? Hah? Selama bertahun-tahun ini, makananmu, pakaianmu, barang-barangmu, tempat tinggalmu, bahkan pembalutmu. Semua dibayar pakai uangku. Hah? Kamu tahu kenapa? Aku nggak usir kamu dari keluarga Shang? Karena aku takut orang-orang bilang, kalau Shang Qiu jadi kaya berkat seorang perempuan sialan, lalu membelakanginya. Oh iya, satu hal lagi. Yang paling aku benci adalah kamu main cello. Sepanjang hari main, gak tahan. Semuanya bohong. Kamu luar biasa. Sekarang, satu-satunya alasan kamu masih ada di keluarga Shang adalah karena aku mengizinkanmu. Sudah, berhenti mempermalukan diri dan berdiri. Siray.
Presiden Qin, sudah 25 tahun, Bapak Qin mencari putri kandungnya yang hilang. Bisa cerita sedikit? Kabar kesehatan Bapak belakangan memburuk. Ya, apa Bapak buru-buru mencari ahli waris? Bisa dijawab? Tolong beri kami keterangan. Permisi, beri jalan. Beri kami keterangan, Presiden Qin. Maaf, ini bukan waktunya untuk wawancara. Bagaimana perkembangan Pinyel Idik Anya? Presiden, semua panti asuhan di seluruh negeri sedang diperiksa satu persatu. Saat ini, belum ada petunjuk. Permisi. Kamu. Presiden, dia berdarah. Bawa dia ke rumah sakit, cepat. Pasien ini baru saja mengalami keguguran. Tubuhnya belum pulih sepenuhnya. Dan sekarang dia mengalami pendarahan hebat. Dia harus istirahat total. Pak, Ah, ini untuk isi ulang ponsel. Aduh, sebenarnya aku tidak paham soal ini. Gak apa-apa. Sudah ini. Terima kasih. Nona, kamu di kamar nomor berapa? Nanti aku antar uangnya. Gak usah, ini cuma hal kecil. Jangan sungkan-sungkan. Aku pergi dulu ya. Masa sih gitu? Jangan, tunggu. Presiden, aku tinggalkan ponsel dan dompet di cabang. Oh iya, aku lagi nyariin ini. Kalau Meng Meng masih ada, usianya mungkin segitu juga. Masih muda banget kok gak jaga kesehatannya? Presiden. Presiden, pesawat pribadi ke negara M sudah siap, bisa lepas landas kapan saja. Beritahu rumah sakit. Untuk pasien di kamar 303, semua obat dan suplemen. Harus yang kualitas terbaik. Ya, Jengan. Jengan. ini. Nona. Nona, kamu sudah bangun? Bagaimana perasaanmu? Anda yang menyelamatkan saya? Bukan apa-apa. Jangan khawatir. Sebaliknya, Kamu masih sangat muda. Harus belajar menjaga diri. Presiden, kita harus pergi. Ini nomor pribadi saya. Kalau kamu butuh sesuatu, telepon saya kapan saja. Oke. Terima kasih. Ingat jaga dirimu. Thank you. Pengacara Lin. Ini saya. Dia memutuskan telepon. Pasti lagi bit mood. Pasti lagi bersenang-senang di bar. Aduh, untuk apa menyebut ayam yang tidak bertelur itu? Mari kita hidup tenang sebagai keluarga. Itu yang terbaik. Sayang, nenek ajak kamu beli mainan. Mama, aku mau beli mainan. Oke, cepat pergi. Ayo. Sayang, jangan marah. Setidaknya, kamu punya aku.
Aduh. Hati-hati, nak. Oh, Yuni, kamu sudah pulang. Kami sampai mengira kamu hilang. Masih ingat pulang? Kenapa nggak mati aja di luar sana? Sudah seminggu. Kamu hura-hura di luar. Masih ingat punya rumah? Mama memaksaku pindah bersama Lele. Katanya biar lebih baik merawatnya. Kereza, kamu nggak keberatan kan? Cih. Muka apa dia bakal keberatan, kalau bukan karena kamu melahirkan Lele? Keluarga Shang kita sudah punah gara-gara dia. Dia itu penjahat. Hari ini aku datang untuk bercerai. Apa? Akhirnya kamu sadar juga. Sudah waktunya memberi tempat untuk Lele dan ibunya. 3 juta kompensasi ekonomi. Kamu jadi gila uang ya, MU Yuni? 3 juta. Mau membuat keluarga Shang bangkrut? Dari mana kami dapat uang sebanyak itu? Kamu itu bencana, pembawa sial. Bertahun-tahun menikah di keluarga ini, dan belum berbuah sama sekali. Sekarang mau pergi, malah mau membuat kami melarat. Ini penggakaraku. Dihitung berdasarkan undang-undang perkawinan. Dan itu hakku. Itu adil. Dan legal. Adil dan legal. Adil apanya? Aku kasih tahu dengan jelas. Aku nggak akan kasih sepeser pun. Nggak apa-apa. Kalau begitu aku akan hubungi beberapa media untuk menceritakan prestasi gemilangmu. Tarif untuk wawancara juga nggak akan murah. Kamu? Aduh, yang sayangnya adalah reputasimu yang dibangun dengan hati-hati dan perusahaan yang baru kamu dirikan. Semuanya akan hancur. Kamu, perempuan. Kamu, apa kamu nggak punya hati nurani? Sama seperti kalian. Tidak. Ya. Kiu, kasih dia pelajaran yang berharga. Muyini, jangan keterlaluan. Kau merusak pekerjaan Kiu. You yang keterlaluan? Oh, kalau gitu, ayo kita ungkap semua. Biarkan semua orang menilai. Dan lihat siapa yang benar. Lihat apakah memang you yang keterlaluan. Atau kau yang bajingan. Kamu. Sayang, tanda tangani, dan usir si nenek sihir tua ini. Biar nggak ganggu kita di sini. Aduh, tapi ini 3 juta. Dari mana keluarga Shen bisa dapat uang sebanyak itu? Apa anak dan aku nggak seharga 3 juta? Sudah. Beberapa hari lagi aku harus menemui Tuan Ling. Dia sangat menghargai keluarga. Kalau ini jadi terbuka dan menimbulkan skandal, akan semakin merusak citra perusahaan. Baik. Aku tanda tangani. Mu Yuni, jangan menyesal. Shang Qiu, kau sendiri yang mengubur pernikahan kita selama 7 tahun. Mulai hari ini, kau dan aku adalah orang asing. Ceknya. Sayang, kasih ke dia. Biar dia pergi. HM, cuma sandiwara. Setelah bertahun-tahun penuh perasaan, emangnya kau benar-benar bisa ninggalin gue? Ujung-ujungnya kau akan kembali merangkak memohon padaku. Dan saat itu aku akan buat kau muntahkan semua uang itu. Kamu? Terima kasih. Minggir. Tunggu. Barang-barangmu nggak dibawa? Buang saja. Aku jejek. Yuni. Yuni. Menikahlah denganku. Q. Aku mau persiapkan ujian masuk pasca sarjana. Bisakah kau menungguku? Tidak, aku tidak bisa menunggu sedetik pun lagi. Aku tidak suka saat kau tampil. Para pria yang menatapmu itu
Hanya aku yang seharusnya bisa memandangimu. Bukankah kau mencintaiku? Tentu saja bukan begitu. Kalau begitu, tinggalkan saja rencana pasca sarjana itu. Menikahlah sekarang juga. Aku akan memperlakukanmu dengan baik seumur hidup. Baiklah, aku berjanji. Aku sudah menikah dengan Shang Qiu selama 7 tahun. Aku meninggalkan cello, hal yang paling kucintai. Aku melepaskan kursi untuk pasca sarjana. Dan yang lebih dari itu, aku melepaskan mimpiku sendiri. Melodi ini adalah Nirvana yang 7 tahun lalu dianggap sebagai karya agung yang luar biasa di dunia musik. Penciptanya bernama Kong Xian. Sampai sekarang, wajahnya tak pernah diperlihatkan. Gerakan busurnya sangat mantap, tanpa suara asing sedikit pun, sama persis dengan versi aslinya. Apakah dia guru baru itu? Guru Yu. Yuni, sejak kau meninggalkan sekolah, Sudah lama aku tidak mendengar penampilan yang sempurna seperti ini. pentaslah kau muridku yang paling cemerlang. Guru. Sudah lama aku tidak memainkan cello. Semua itu sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Tidak, kau tidak tahu. Selama bertahun-tahun ini, banyak orang ingin membayar harga mahal untuk menemukan komposer Nirvana. Kong Xian, dan aku yang tahu betul kalau kau adalah Kong Xian. Hanya bisa berkata pada diriku sendiri bahwa kau telah meninggalkan dunia musik. Maaf, Guru. Waktu itu aku mengecewakanmu. Dan aku juga mengecewakan diriku sendiri. TAPI. Aku sudah mengambil keputusan. Aku ingin bermain cello lagi. Benarkah? Ayah. Bagus sekali. Waktu kamu berhenti, gurumu selalu merasa sangat sedih. Bakat dan anugerahmu. Seharusnya tidak disia-siakan. Sekarang kamu melanjutkan mimpimu, gurumu sangat senang untukmu. Bulletin Guru. Jangan khawatir. Kali ini, aku tahu cara memanfaatkan kesempatan. Aku tidak akan mengecewakannya lagi. Bagus. Oh ya, ngomong-ngomong, Kebetulan. akhir pekan depan, seorang teman lamaku merayakan hari pernikahannya. Mereka sangat suka dengan lagu ciptaanmu itu. Bisakah kamu pergi main di pesta pernikahan mereka? Bulletin Guru. Tapi sudah lama sekali. Aku tidak tampil di acara formal. Aku khawatir. Kalau apa, kamu kan si terkenal, senar terbuka, jenius musik itu. Percayalah pada dirimu sendiri. Percayalah pada gurumu. Kamu pasti bisa. Oak, aku terima. Terima kasih Bu Guru. Presiden Direktur, ini hadiah ucapan terima kasih dari nonamu. Urus ini secepatnya. Ya. Meng, ini sepertinya sarung alat musik. Kita taruh di sini, lalu disambung dengan ini. Hai, jadilah alat musiknya. Lihat, sekarang seharusnya sudah bisa dimainkan. Koba. Meng suka sekali sama cello. Iya, tahun ini ayah akan berusaha keras cari uang. Dan musim semi depan, ayah akan ajak Meng ikut les musik. Nanti, Meng kita akan jadi pemain cello. Bagaimana, Zituyu? Setuju. Hehehe, ayo, coba lagi. Dia adalah Meng. Selidiki segera. Ya.
Pak Presiden, kami telah menemukan informasi tentang nonamu. Apakah dia Meng Meng? Nonamu adalah seorang yatim piatu. Tapi usianya hampir sama dengan Nona Meng Meng. Kalau begitu, pasti dia Meng Meng. Tapi menurut arsip, nonamu ditemukan di selatan, di panti asuhan Matahari. Sementara Nona Meng Meng hilang di utara saat jalan-jalan di pusat perbelanjaan. Secara geografis, jaraknya sangat jauh. Selain itu, di pasar kerajinan tangan, juga ada cello buatan tangan, dengan gaya yang mirip. Belum tentu itu desain asli nonamu. Kalau begitu, dia bukan Meng Meng. Ya, Sudah bertahun-tahun kami mencarinya. mana mungkin semudah itu. Menemukannya, aku sudah jadi orang tua yang pikun. Pergilah. Pesawat untuk pulang sudah siap. Kita akan mendarat, dan langsung pergi ke perayaan hari jadi pernikahan Tuan Ling. Baik, aku mengerti. Kau boleh pergi. Sayang. Yanyan. Yanyan. Tuan Shang. Nona Lin, aku nggak tahan bau alkohol di rumah. Dia pergi belanja? Apa? Gak bisa gantiin baju aku? Enggak. Dulu kan ada Nyonya, Nona MU. Nona Mu. Nona MU yang gantiin dan cuciin bajumu. Mabuk lagi segini. Pasti nggak enak badan. Pelen-pelen. Hati-hati lehernya. Minum? Terus minum aja. Sayang, Ayah, kamu yang terbaik. kamu juga. Anak baik. Cium dong. Jijik banget. Cium? Kasih aku cium. Udah, jangan cium lagi ya, tenang. Aku mau muntah. Nggak apa-apa. Air. Minum air. Air. Sini. Minum pelan-pelan, jangan tersedak. Nona Mu, benar-benar merawatmu. Sayang, aku udah pulang. Sayang, udah pulang ya? Belanja, belanja, belanja. Cuma bisa belanja doang. Sialan, lihat aku jadi kayak gini, kamu aja nggak mau muncul. Kenapa sih kamu marahin aku? Ada APA? Lagi mikirin MU Yuni lagi ya? Ya pergi sana sama dia. Tanya aja, dia cinta kamu. Atau 3 juta itu. Kalau aku nggak keluar, siapa yang bisa dapetin undangan buat kamu? Undangan ulang tahun Tuan Ling. Gimana caramu dapetin? Ya jelas pakai koneksi dan jaringan pengaruhku. Aku nggak kayak mantan istrimu yang nggak berguna itu. Maaf, aku seharusnya nggak marahin kamu. Yanyan kita kan yang paling hebat. Jangan marah. Mainnya lumayan bagus. Aku dengar, dia murid kesayangan Pak Yu. Dulu menang semua hadiah di kompetisi nasional dan internasional. Nggak heran, nggak cuma berbakat. Kelasnya juga nggak ada tandingnya. Cantik banget. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Thank you.
Pantasan kamu maksa datang ke konser ini. Kamu udah tahu, Pelakar ini bakal balik. Kamu masih ada hubungan sama dia ya? Enggak, aku nggak tahu. Ayo, hina aku, lampiaskan amarahmu padaku, supaya semua orang lihat wajah aslimu yang seperti penyihir. Begini kamu, sangat jelek. Wanita, siapa yang kau bilang jelek? Kamu. Kamu. Jangan sampai ada yang tertipu sama pelacur ini. Dia bukan cuma tidur dengan pria sembarangan, tapi juga sudah bercerai, dan di atas itu, dia pernah aborsi. Terus? Dia terlihat begitu tenang dan sopan. Aku tidak menyangkanya. Wah, dia tipe orang seperti itu. Jujur saja, tidak kelihatan. Aku tidak bisa mempermalukan keluarga Ling. Apalagi berkelahi dengan anjing gila. Itu akan menyusahkan guru. Masalah ini akan kita selesaikan lain waktu. Wanita sejorok kamu, berani-beraninya kamu datang untuk tampil di pesta Tuan Ling. Kamu mencemari telinga semua orang. Lepaskan aku. Kamu harus berlutut dan minta maaf ke semua orang. Minta maaf? Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa aku harus minta maaf? Masih berani membalas? Aduh. Lepaskan aku. Tunggu apa lagi? Cepat bantu aku pegang dia. Ada banyak orang, berhenti mempermalukan diri. Ini adalah pria yang kucintai selama 7 tahun. Aku sedang bicara padamu, kamu tuli. Aduh, sekarang juga. Kamu berlutut dan minta maaf ke semua orang. Kalau tidak, hari ini tangan ini akan kau halangkan. Hei, Kalian sedang apa? Berhenti. Siapa itu? Itu. Kayaknya aku kenal. Iya, di mana aku pernah melihatnya? Miu Yinyi, udah mulai ngedeketin kakek-kakek? Tuan, Lihat semuanya, anak perempuan berbakat yang selalu mereka puji-puji itu. Diam-diam, bahkan gak kasihan sama kakek sepuh. itu bohong. Lihat. Yang kelihatannya polos banget itu, justru yang paling liar. Gimana? Mau ke rumah sakit? Nggak usah. Terima kasih Tuan. Aku baik-baik saja. Walaupun dia bukan anakku, anak ini dan aku punya hubungan tertentu. Lindungin dia sekali nggak ada ruginya. Kakek jorok, beraninya kau dorong aku. Pelacur. Aku bana kau. Kau pembawa sial, pelacur tak tahu malu. Tanda lahir ini, itu dia. Dia benar-benar Mengku. Meng-Meng, kamu baik-baik saja? Meng-Meng, Meng-Meng, aku akan berusaha keras cari uang. Musim semi depan, aku akan ajak kamu belajar cello, supaya kamu jadi pemain cello hebat. Kalian, beraninya kalian dorong aku. Ini nggak bakal dibiarin gitu aja. Yunyi, kalau mau cari orang buat gaya-gayaan, cari aja yang lebih muda. Tapi malah cari yang tua bangka. Mau apa kamu? Kurang ajar. Ini Presiden Qin Zhenhai. Beraninya kamu kasar begitu. Dia itu, miliarder terkaya di Haicheng. Qin Zhene. Aku pernah lihat dia sebelumnya. Aku lihat dia di TV. Kalian gila? Dia? Orang terkaya? Meng-Meng. Aku udah nyari kamu kemana-mana, aku ayahmu. Ayah. Xiao Chen. Bagaimana mungkin? Kan ayah yang kasih ini. Cello itu. Lihat ini. Kamu ingat ini? Ini. Kamu yang bikin waktu masih kecil. Sama ayahmu. Aku ingat. aku ingat. Aku ingat. Aku juga ingat paku ini. Ayo. Yang nancepinnya. Ayah akan berusaha keras cari uang. Musim semi depan, ayah akan ajak Meng-Meng kita ikut les musik. Nanti, Meng-Meng kita akan jadi pemain cello hebat, oke? Waktu itu, biar kamu bisa belajar musik, ayah mati-matian cari uang. Akhirnya, uangnya terkumpul juga. Ayah mau ajak kamu
Daftar les. Tak disangka, Baru aja ambil uangnya, begitu ayah balik badan. kamu sudah nggak ada, 25 tahun. Ayah cari kamu selama 25 tahun penuh. Selama ini, nggak ada sehari pun yang ayah nggak mikirin kamu. Nggak ada sehari pun yang ayah nggak nyalahin diri sendiri. Ayah, Ayah, tahu nggak? Bertahun-tahun ini, aku sudah menderita banget. Nggak bisa cerita ke siapa-siapa. Jangan takut, Meng Meng. Sekarang kamu sama ayah. Sekarang, Meng Meng nggak usah takut lagi. Ayah di sini. Nggak ada yang berani ganggu kamu lagi. Aku nggak takut lagi. Jadi dia anaknya Presiden Qin. Aku udah curiga gayanya nggak biasa. Masa sih, orang terkaya di Haicheng, Tua Bank, Odarsana, jangan pura-pura di sini. Kurang ajar. Pak Ling sudah datang. Enak kurang ajar. Ini adalah Presiden Qin Zhenhai. Maaf, Tuan Qin. Ini cuma salah paham. Tolong, jangan marah sama enak-enak muda ini. Bapak sudah bersedia datang ke sini. Sungguh suatu kehormatan bagi saya. Ya sudah, tidak apa-apa. Lagi pula, hari ini aku sudah bertemu dengan putriku. Ini salah kami. Maaf, kami sudah merepotkan kalian. Yunyi, sungguh, aku tidak pernah menyangka, latar belakangmu seperti ini. Langit itu adil, menyatukan kembali ayah dan anak. Dari hati yang paling dalam, aku sangat senang untuk kalian. Beraninya kau mendekat. Apa kau tidak ingat? Semua yang kau lakukan padaku? Kau berselingkuh dariku. Kau punya selingkuhan. Kau pelihara anak haram di luar. Kau bohongi aku supaya kita tidak punya anak. Mau ku lanjutin? Meng Meng. Apa dia yang bikin kamu masuk rumah sakit? ayah, Sayang, Kamu ngapain? Kenapa mukulin? Assistant Chen. Jaga Nona. Kalian ngapain? Lepasin aku. Kalian tahu aku siapa? Ayo, cepat, kita pergi. Ayah, jangan marah, tenangan diri. Jangan takut. Ayo pulang sama ayah. Baik. Selamat datang di rumah, Nona. Pa. NAK. Mulai hari ini akan jadi rumahmu. Mari kita lihat. Apa yang sudah papa siapkan untukmu? Ini hadiah yang sudah ayah siapkan untukmu sejak lama. Dan kamar tidurmu juga dihias sama seperti waktu kamu kecil dulu. Aduh, akhirnya kau pulang ke rumah. Dengan begini, saat aku nanti pergi ke alam sana, aku bisa menatap wajah ibumu dengan bangga. Papa, jangan bilang begitu. Aku ingin ayah selalu menemaniku. Oke. Meng Meng. Kamu ingat apa yang terjadi setelah kamu hilang dulu? Waktu itu, sepertinya lebih baik tidak cerita ke papa dulu. Biar papa tidak sedih. Kejadian waktu kecil dulu. Aku tidak terlalu ingat. Wajar saja. Tidak apa-apa. Nanti kita ingat-ingat lagi pelan-pelan. Hari ini pasti lelah. Ya, istirahatlah lebih awal. Ya. Besok papa akan mengajakmu menemui seseorang. Hahaha. Apa? Tuan Qin. Bagaimana mungkin dia ada di dalam negeri? Dia sedang di luar negeri. Sibuk dengan proses akuisisi. Papa, maksud Papa, orang tua itu penipu? Sepertinya kalian memang bertemu. Dengan Tuan Qin palsu. Tuan Qin adalah orang yang sangat tertutup, tapi aku bisa mencari tahu keberadaannya. Bagaimana dengan kalian? Hari ini kalian ketemu penipu. Sudah kuduga, Mu Yunyi itu dibesarkan di panti asuhan. Masa tiba-tiba bisa jadi anak perempuan, orang terkaya? Aku akan menyelidiki masa lalunya sampai tuntas. Mari kita lihat sampai kapan dia bisa terus berpura-pura. Ayah. Begini, perusahaan menantu ayah. Baru saja mulai. Kalau bisa, berkat ayah, bertemu dengan Presiden Qin yang asli. Di masa depan,
Hehehe. Tentu saja, perlakukan putriku dengan baik. Dan saat Tuan Qin kembali ke negeri ini, aku akan atur jamuan makan. Kamu ikut bersama kami. Pasti akan mendapat manfaat. Oke. Terima kasih, Ayah. Paman Qin. Itu dia. Meng Meng, dia Yan Feng, pemimpin grup Feng Shen saat ini. Jangan tertipu oleh usianya yang muda. Sejak dia memimpin grup ini, keuntungannya berlipat ganda. Bisa dibilang dia, pemuda yang sangat menjanjikan. Anda terlalu memuji, Paman Qin. Meng Meng, selamat datang kembali. Hello. Meng Meng, ingat tidak? Dulu kalian sering main bersama. Paman Gu dan aku, bahkan menjodohkan kalian berdua. Lalu kamu hilang, dan Paman serta Bibi Gu juga pergi. Ayah. Yan Feng ini anak yang sangat setia. Setelah sekian tahun ini, dia selalu menunggumu. Maaf, hal-hal masa kecil. Sudah tidak kuingat dengan jelas. Paman Qin, Meng Meng telah melalui banyak hal selama ini. Tidak usah terburu-buru. Meng Meng, kali ini, anggap saja sebagai kesempatan untuk berteman. Bagaimana? Ya, teman. Hehe, teman. Hahaha. Sekarang aku ingat. Hari ini aku ada rapat. Oh, begitu. Kalian tinggal di sini, makan dengan tenang. Aku pergi dulu. Ayah. Hanya makanan sederhana. Ayahmu tahu menilai orang. Yan Feng jauh lebih baik daripada si brengsek itu. Meng Meng, kamu ingat nggak waktu kecil? Kamu suka banget sama steak. Tapi kamu selalu motongnya. Sembarngen, selalu aku yang motongin kamu. Dan sekarang cuacanya dingin. Perutmu. Tuan Gil, maaf. Aku nggak mau bertele-tele. Jujur saja. Aku baru saja keluar dari pernikahan yang gagal. Dan saat ini, aku sedang persiapan ujian masuk. Jadi, soal memulai hubungan baru, aku nggak punya. Aku sudah tahu semuanya. Hari ini, kita bisa mulai dari nol sebagai teman. Lajapila, aku rasa, kamu bisa kasih diri kamu sendiri, sedikit lebih banyak kesempatan. Jangan selalu menutup diri. Terima kasih. TAPI. Sebentar lagi aku ada lomba. Aku janjian sama guruku. Buat latihan piano. Jadi hari ini, aku harus pamit dulu. Maaf, aku pergi dulu. Kalau gitu, aku antar. Nggak usah. Kamu di sini aja. Aku bisa sendiri. Hari ini nggak ada makan malam buat kamu. Renungkan baik-baik. Aku lapar. Meng Meng, ini paha ayamku. Makasih, Kak. Kamu cantik banget. Sekretaris Wang. Selidiki catatan adopsi panti asuhan Yang Guang dari 25 tahun yang lalu. Lihat. Orang tua angkat. MU Yunyi. Aduh. Iya. Ini Nona Lin. Dia sengaja mencari kami di desa MU. Waktu itu, kami membawa Yunyi dari panti asuhan. Kasihan dia. Di rumah hampir tidak ada makanan. Ayahnya dan saya mengencangkan ikat pinggang. Supaya hanya dia yang makan. Tapi siapa sangka, anak tidak tahu terima kasih itu akan kabur. Dan sampai sekarang kami tidak dapat kabarnya. Saya khawatir sekali. Tapi selama bertahun-tahun ini, saya tidak pernah mendengarnya menyebutkan orang tua angkat. Wanita ini berbohong, kelihatan banget. Ayah, dari kecil dia selalu sangat licik. Oak. Dalam beberapa hari dia akan ikut kompetisi yang sangat penting. Jadi, pergi dan buat keributan di sana. Saya akan atur siaran langsung. Kalau sudah selesai, hadiah kalian tidak akan kurang. Ini uang mukanya. Ingat, dia harus benar-benar tercemar namanya. Di depan kamera. Tidak masalah, kami yang urus. Kamu bisa tenang.
Tenang, tenang. Tenang, hahaha. Oke, ayo pergi, ayo pergi. Hahaha. Oak, tidak masalah, kami akan kerjakan dengan baik. Apakah dua orang ini bisa dipercaya? Jangan-jangan di siaran langsung nanti terjadi lagi sesuatu. Tentu saja, saya sudah minta ayah saya menyelidiki semuanya. Untuk saat itu, kita tinggal menunggu melihat pertunjukannya. Oke, Yan kita selalu punya ide bagus. Silakan kontestan berikutnya maju. Qin Meng. Halo, para juri yang terhormat. Siapa ini? Aku belum pernah dengar namanya. Aku belum pernah lihat dia sebelumnya. Saja, lulusan baru. Ya, dia cuma iseng aja. Yun-i. Cepat lihat. Orang di foto ini. Apakah ini dia? Benarkah? Hidupnya sungguh berat, sungguh malang. Aku membesarkan anak yang tidak tahu terima kasih. Ada apa? Semuanya, Arab tenang. Ketua, ada masalah buruk. Ada yang sedang siaran langsung di internet. Mengkritik Nona karena melupakan asal-usulnya. APA? Yun-i. Aduh, Yun-yiku. Kami sudah susah payah mencarimu. Bagaimana kalian bisa datang ke sini? Teman-teman, coba lihat. Ini adalah anak yang kubesarkan. Dengan susah payah dan pengorbanan. Sekarang dia main cello dan sudah masuk kalangan atas. Dia sudah tidak mau tahu lagi dengan orang tuanya yang miskin. Lepaskan aku. Bukan seperti yang kalian katakan. Tapi orang macam apa ini? Biarkan orang-orang yang menilai. Lepaskan dia. Berhenti memutarbalikan fakta. Akulah ayah kandung Meng Meng. Sebenarnya apa yang terjadi? Biarkan semua orang perhatikan. Orang tua ini, dialah yang menanggung hidup anakku. Tidak. Anakku. Dia kabur dengan pria ini. Dan sekarang, dia mengabaikan kami sepenuhnya. Sungguh malang. Bagaimana bisa aku melahirkan anak seperti ini? Saat kalian mengambilku. Setiap hari adalah pukulan dan kelaparan. Selalu penuh luka. Akhirnya aku tidak tahan lagi. Dan diam-diam melarikan diri. Di perjalanan aku pingsan karena lapar. Dan terluka. Saat aku terbangun, untungnya aku ada di panti asuhan. Tapi apa yang terjadi sebelum aku hilang? Tidak hanya saja saat melihat cello. Beberapa ingatan terpisah muncul. Apa yang kau bicarakan? Aku dan ayahmu lah. Yang, dengan susah payah, memberimu makan, pakaian, dan pendidikan. Kamu tidak belajar dengan baik, dan kabur dengan orang sembarangan ini. Dan sekarang kau menyalahkan kami. Aku tidak mau hidup lagi. Ribus sekali wanita ini. Dia tidak pantas ikut serta dalam kompetisi bergengsi seperti ini. Dia tidak layak. Suruh dia pergi dari sana. Pergi. Siswa Qin Meng, urusan pribadimu sangat mengganggu kompetisi ini. Jika tidak diselesaikan dengan baik, partisipasimu akan didiskualifikasi. Pergi kau dari sana. Kalian berdua itu penipu. Beraninya kalian memfitnah anakku. Bersiaplah menerima panggilan pengadilan. Siapa yang kau bilang penipu? Kami berdua sudah membesarkan anak kami. Dengan keringat dan air mata. Dan kami punya semua buktinya. Sayang, tunjukkan buktinya padanya. Iya. Biarkan semua orang melihatnya. Ini adalah sertifikat saat kami mengadopsinya dari panti asuhan. Buktinya ada di sini. Ibunya dan aku sudah bekerja keras, mengencangkan ikat pinggang selama bertahun-tahun ini. Uang yang sudah kami keluarkan untuknya. Ini tiket belanja untuk pakaiannya, kwitansi uang sekolah, dan tagihan dokter serta obat-obatan. Kami tidak pernah membiarkannya kekurangan apapun. Bukankah kamu yang ingin belajar cello? Ayahmu dan aku pergi ke proyek untuk mengangkut batu bata di siang hari. Dan malamnya mengumpulkan besi tua untuk menghemat dan mengumpulkan uang untuk les cellomu. Cello. Sekarang kamu sudah sukses, kan? Apa semua itu sudah kamu lakukan? Lihatlah ke dalam hati nuranimu.
Orang-orang ini tidak tahu terima kasih. Orang seperti itu pantas disambar petir. Kamu menemukan dua orang yang luar biasa. Itu karena kamu yang mengajariku dengan baik. Ingat bayar biaya lesnya. Nyebelin banget. Mereka sedang berbohong. Semua barang-barang itu palsu. Sama sekali tidak, seperti yang kalian katakan. Pemeras dan penipu. Keterlaluan. Xiao Chun, selidiki ini segera. Ya, Pak. Siapa yang kau bilang penipu? Caterpillar, kalau kamu terus bicara omong kosong, aku akan melaporkanmu karena pencemaran nama baik. Betul. Kami punya sertifikat adopsi yang sah. Kamu bilang kami menipu? Kamu punya buktinya? Buktinya ada di sini. Yan Feng, Pamenchin. Serahkan saja padaku. Ini dari panti asuhan Yang Guang. Catatan adopsinya. Ada tanda tangan kepala panti asuhan yang lama, dan cap resminya. Bisa membuktikan keasliannya. Di sini tercatat dengan jelas bahwa Qin Meng, atau Yunyi yang kalian sebut itu, 25 tahun yang lalu, di dekat desa MU, saat menggelandang di jalan, dibawa ke panti asuhan. Dan sejak itu, dia selalu tinggal di panti asuhan. Tidak ada proses adopsi seperti yang kalian katakan. Ada apa? Bukannya katamu tidak ada masalah? Mereka berdua sengaja berbohong. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana dia tahu? Kenapa? Yang kamu katakan itu benar? Kami juga punya dokumen tertulis. Iya. Teman-teman, jangan percaya dia. Kami yang asli. Aku yang bersaksi. Yang dia katakan itu benar. Bibi Wang. Waktu itu aku tinggal di sebelah. Kalian berdua setiap hari memukuli anak itu. Tidak memberinya makan. Anak itu sampai pingsan kelaparan. Beberapa kali. Sekarang kalian berani datang untuk memeras. Memalukan sekali. Kalian menemukan seorang anak, tapi bukannya membawanya ke kantor polisi, malah menculik dan menyiksanya. Itu adalah kejahatan. Tidak. Biarkan begitu. Buktinya sudah lengkap. Pergilah ke kantor polisi untuk memberikan penjelasan. Satpam. Iya. Dia yang menyuruh kami melakukannya. Dia bilang akan memberikan sebagian uangnya. Dia menyuruh kami membuat keributan, agar Yunyi tidak bisa naik panggung untuk berkompetisi. Semua itu idenya. Dia, semua ini salah dia. Kenapa kau menyurekku? Hey mereka. Dia yang suruh kita siaran langsung. Itu bohong. Masalahnya, kalian dibutakan uang. Aku bahkan tidak kenal kalian. Mengenai siapa delangnya, tentu akan kami selidiki. TAPI. Kami tidak akan membiarkan sadapan pelakunya lolos. Aku tidak bersalah. Dia. Terima kasih, Nyonya Wang. Yang harus kau syukuri adalah Tuan Gu. Dia sangat perhatian. Dia sendiri menyetir puluhan kilometer untuk menjemputku. Terima kasih. Harap tenang. Lomba bisa dilanjutkan. Semangat, Meng Meng. Kamu pasti bisa. Ayah. Semangat. Kacau sekali, gimana lombanya mau jalan begini? Ini kayak pasar saja, sungguh keterlaluan. Nona Qin Meng punya koneksi yang bagus. Mengandalkan ayahnya, orang terkaya. Sampai di lomba profesional seperti ini pun, bisa nyelonong masuk. Ini curang. Curang. Turun, mundur. Anakku sangat berbakat, dan dia sangat berusaha. Dia bukan orang dalam. Ayah. Semuanya sudah diatur. Turun dari panggung. Maaf. Ini salahku. Aku telah menyanyiakan waktu berharga kalian semua. Aku sudah memutuskan untuk mengundurkan diri. Tunggu sebentar. Tunggu. Profesor Yu. Profesor Yu,
Sungguh suatu kehormatan bisa kedatangan Anda. Waktu aku ikut ujian masuk dulu. Aku bahkan tidak bisa menghadiri satupun kelas Master MU. Siapa nenek-nenek ini? Aku dosen di konservatori. Yu Peiqing. Dengan seluruh pengalaman mengajarku, yang puluhan tahun, aku jamin, Qin Meng. ada di sini karena bakatnya sendiri. Profesor Yu, tapi bukankah benar, Anda sudah tidak menghadiri kompetisi lagi? Profesor Yu adalah tokoh terkemuka di dunia musik. Masa mau membela Qin Meng? Dalam sebuah kompetisi, yang penting adalah profesionalisme. Tekniknya tidak ada hubungannya dengan kehidupan pribadinya. Aku minta kalian memberinya kesempatan. Biarkan musik yang berbicara. Biarkan calonnya membuktikan ketidaksalahannya. Jangan pergi. Dengan melodi yang paling kamu kuasai. Katakan pada mereka, siapa dirimu? Aku. 7 tahun yang lalu. Aku tinggalkan segalanya demi cinta. 7 tahun kemudian. Apa aku akan mundur lagi? Karena fitnah-fitnah ini? Mahasiswi Qin Meng, ambil keputusan akhir. Apakah melanjutkan kompetisi, atau mengundurkan diri? Aku sudah memutuskan. Aku akan lanjut. Selanjutnya, lagu yang akan aku mainkan adalah Nirvana. Serius, Nirvana? Itu sangat sulit. Bahkan Celis yang sudah mapan tidak bisa memainkannya dengan baik. Dia, seorang pemula, berani. Dia diberi jalan keluar tapi tidak diambilnya. Dia cari susah sendiri. Mari kita lihat keajaiban apa yang akan dia mainkan. Tunggu saja dia jadi bahan tertawaan. Jangan-jangan Meng Meng adalah... Itu dia, senar putus. Dia adalah Kong Xian. Kong Xian, pencipta Renacimiento 7 tahun yang lalu. Apa? Yang dikenal sebagai Kong Xian legendaris di dunia musik itu? Tidak mungkin. Dia masih sangat muda. Masa sih dia Kong Xian? Tidak ada kesalahan. Vibrato dan penjualan Mosai ini sama persis dengan rekaman 7 tahun yang lalu. Aku sudah mencarinya selama 7 tahun penuh. Terima kasih semuanya. Lagu ini kudedikasikan untuk semua orang yang, meski penuh rintangan, tetap mengejar mimpinya. Semoga kita semua bisa bangkit kembali dari abu. Aku Kong Xian. Terima kasih semuanya. Jadi Jimmy Meng Kong Xian, luar biasa. Dia benar-benar jenius. Aku yakin semua sudah melihat bahwa Qin Meng telah membuktikan dengan bakatnya bahwa prestasi sejati tidak perlu latar belakang yang menjiduskannya. Terima kasih semuanya. Apa istimewanya? Ayo pergi. Aku akan mencarinya. Shang Qiu. Kamu gila? Aku masih di sini. Kamu tahu apa? Yunyi sekarang adalah putri keluarga Qin. Dan dia juga Kong Xian. Shang Qiu. Itu dia, sudah keluar. Sudah keluar. Kong Xian, aku penggemarmu. Penampilanmu luar biasa. Nona Kong Xian, setelah 7 tahun, dia kembali sebagai juara sekali lagi. Beberapa psikolatila menawarkan tempat. Bagaimana perasaanmu tentang itu? Nona Qin, label putri orang terkaya. Apakah itu memberimu tekanan atau motivasi? Terima kasih semuanya. Maaf, permisi. Nona Kong Xian. Sayang, aku salah. Semuanya salah Lin Yanyan. Dia yang menipuku. Itu bukan niatku. Aku hanya memikirkanmu. Maafkan aku, ya.
Lihat, itu suami Kong Xiang. Ya ampun, kok bisa dia berbuat seperti itu? Lepaskan aku. Sayang, aku bersumpah. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Aku akan putus semua hubungan dengannya. Pergi sana. Jangan sentuh anakku. Bengzat. Hilang dari pandanganku sekarang juga. Ayah, dulu aku tidak tahu menghargainya. Mohon maafkan aku. Beri aku kesempatan lagi. Kamu panggil aku apa? Shang Qiu. Kita sudah bercerai. Kamu tidak malu? Sayang, ayo kita kembali. Kalau kamu suka anak-anak, kita... Tampang ini, buat anakku yang sudah meninggal. Bahkan pada darah dagingmu sendiri. Kau tak punya belas kasihan. Kau tak pantas disebut manusia. Tampang ini, buat diriku sendiri. Salahku sendiri yang buta. Sampai tertarik pada orang munafik sepertimu. Tidak, dengarkan aku. Dan tamparan terakhir ini, kuberikan untuk mewakilimu. Kau seharusnya merasa malu, karena perbuatanmu. Jangan ganggu aku lagi. Permisi, Kong Xiang, apakah Anda sudah bercerai? Sombong. Minggir dari jalanku. Tidak berguna. Kau buta? Tidak lihat ember ini menghalangi jalanku? Sengaja mau menyusahkanku ya? Tua dan jelek. Kau cuma bisa makan gaji buta, tak ada gunanya. Jadi kau sudah kembali. Kenapa tidak pergi menjilat sepatu mantan istrimu yang miliarder itu? Aku yang sudah memberikan anak laki-laki untuk keluargamu. Dan kau perlakukan aku seperti ini? Beraninya kau mengatakannya? Kalau bukan karena kau dan ayahmu, si Taipan gadungan itu, yang bilang punya koneksi, apakah aku akan sampai seperti ini? Taipan gadungan? Aku sekolah di universitas ternama di luar negeri. Semua yang aku pakai adalah busana haute couture. Dan dia itu, selain main biola, cuma pakai baju murahan. Bahkan tak punya perhiasan yang layak. Aduh, kenapa kalian bertengkar lagi? Anakmu masih memikirkan ayam yang tak bertelur itu. Suruh dia berbaikan dengan wanita itu. Ini, apa yang terjadi di sini? Nona Mu bukan tidak bisa punya anak. Itu karena ulah orang-orang sepertimu. Apa katamu? Elanji. Aku bilang, orang sebaiknya dihancurkan oleh orang-orang tak berperasaan sepertimu. Dia hidup sederhana untuk dirinya sendiri, tapi sangat dermawan pada kami para pembantu. Tidak seperti beberapa orang yang merasa diri superior hanya karena punya sedikit uang. Hanya nenek buta sepertimu dan anak tak berhati sepertimu yang bisa memperlakukan jalang ini seperti harta karun. Kau, beraninya kau mengenaku? Kurang ajar, sudah keterlaluan. Aku cuma ngomong yang benar aja. Waktu ibu masih ada di sini, rumah ini damai banget. Tapi sekarang, semua jadi kekal below. Pelayan biasa aja. Berani ikut campur urusan majikan. Kamu tahu aku bisa pekat kamu? Nggak usah. Aku pergi sendiri aja. Keluarga, esi hina kayak kalian. Pasti bakal ketiban akibatnya. Kamu, tunggu. Udah, berhenti bertengkar. Masih kurang masalah kita? Dia menghina aku, kamu malah nggak marahin dia. Kamu setuju sama yang dia bilang tentang aku? Aduh, kita kan satu keluarga. Ma, kepala aku sakit. Dia masih mikirin, cewek itu. Aku sama anak aku cuma ganggu dia aja. Aduh, nggak, bukan gitu. Kiu bukan orang kayak gitu. Aduh. Anak. Cucu aku. Aduh, panggil ambulans. Aduh. Cepetan. Aduh, kita harus gimana sekarang? Aduh.
Anaknya udah ada diagnosa, leukemia akut. Sekarang dia butuh banget transplantasi sumsum tulang. Apa? Cucu aku nggak boleh kayak gini. Dion Jurkan, que lui arga de que. Ikut tes kecocokan. Tes saya dulu, saya. Tidak. Apa katamu tadi? Maksudku, akhir-akhir ini kamu sibuk banget, kamu begadang terus. Aku cuma khawatir sama kamu, lagi pula. Kalau kamu cedera dan gak bisa kerja, biaya pengobatan lele, gimana nanti? Meskipun saudara kandung sekalipun belum tentu cocok, tapi kami tetap menyarankan untuk melakukan tes ini. Kami juga akan mengevaluasi secara menyeluruh karakteristik dari pendonor. Oke, dok, tes saya dulu. Dengan berat hati saya harus menginformasikan bahwa sumsum tulang pasien tidak cocok dengan milik kalian. Masa sih? Aduh, cucuku sayang, sekarang kita harus gimana? Leleku, kasihan sekali nasibmu. Kalau kita cari pendonor yang cocok di bank sumsum tulang dunia, diperkirakan biayanya 2 juta euro. Berapa? 2 juta. Perusahaanku saat ini nggak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Aku nggak peduli, meski harus jual rumah sekalipun. Cucuku harus diselamatkan. Sayang, kamu temui grup Fengshen. Dulu, kan mereka investasi ke Shaanxi? Coba temui mereka, ajukan sebuah proyek. Pakai saham Shaanxi sebagai jaminan. Cepat pergi. Baik. Tuan Gu, Shaanxi bilang mereka punya proyek, mau negosiasi investasi dengan saham mereka. Tuan Gu. Tuan Gu. Tolak. Baik. Gak apa-apa. Malah, Cari, kamu lucu banget gini. Oh iya. Makasih ya udah ngajak aku makan malam hari ini. Aku tuh yang harusnya ngucapin terima kasih ke kamu. Gu Yanfeng. Makasih udah nolongin aku waktu lomba, buat keluar dari situasi sulit itu. Tapi soal desa Mujiacun itu, gimana kamu bisa tahu? Waktu itu aku khawatir ada yang bakal buat keributan di lomba. Jadi aku suruh asistenku buat nyelidiki dikit. Untungnya, lombanya berjalan lancar. Juara pertamamu itu benar-benar layak dapetin. Kemo, kamu gak terganggu kalau aku tampil di depan umum? Kenapa harus terganggu? Aku gak suka kalau pas kamu tampil, ada cowok lain yang liatin kamu. Kecantikanmu, cuma boleh buat mata aku aja. Mungkin buat sebagian cowok. Kalau cueknya terlalu ambisius, itu jadi suatu kekurangan. Cuma cowok yang gak mampu aja. Yang ngehalangin perkembangan pasangannya. Ngehalangin atas nama cinta. Sebaliknya, cowok yang beneran mampu, bakal dukung mimpi orang lain. Biar bisa berkembang. Shang Qiu dulu gak ngizinin aku main biola. Tapi Gu Yanfeng malah nyemangatin aku. Dia sama Shang Qiu tuh beda banget. Aku harap bisa jadi orang itu. Berseleng. Aku udah sampai. Aku pergi dulu ya. Kemo, beneran kamu suka sama aku? Atau cuma main-main aja? Tunggu. Aku ini perempuan cerai. Dipikir dulu baik-baik sebelum jawab. Aku pergi dulu. Investasi Shaanxi udah disetujui. Bilang aja ke dia, bakal efektif minggu depan. Direktur Gu, gak mau ngecek dulu proposal proyeknya? Gak perlu. Shaanxi. Sebentar lagi bakal lenyap. Aduh. Apa yang kamu lakukan di sini?
Jangan sampai mereka melihatmu. Tidak apa-apa, nenek tua tadi sedang antri di luar untuk mengambil air. Bagaimana kondisi anak itu? Baik. Dan, apakah sepupu itu sudah dapat uangnya? Belum, harus tunggu sebentar lagi. Setelah anak itu selesai operasi, kita bertiga bersama, dengan uang yang tersisa, kita pergi jauh dari sini. Kamu pintar sekali. Ya Nyan. Investasi grup Fengshen sudah disetujui. Sayang, kamu sudah pulang. Siapa ini? Dia keluarga pasien lain. Dia salah kamar. Barusan kamu bilang apa? Investasinya sudah disetujui? Bagus sekali, Lele akan tertolong. Iya. Sekretaris Fengshen sudah telepon aku. Dia bilang transferannya akan tiba minggu depan. Minggu depan. Minggu depan sudah terlambat. Penyakit Lele tidak bisa ditunggu. Tidak bisa tunggu sampai minggu depan. Ibu. Jual rumahnya. Ambil semua uang dari perusahaan dan gunakan untuk obati Lele. Dia adalah satu-satunya penerus dari 9 generasi keluarga Shang kita. Tidak boleh ada apa-apa padanya. Sayang, ibu benar. Baiklah. Aku yang urus. Ibu. Iya, sudah aku transfer. Uangnya sudah di rekeningmu. Cepat bayar biaya pengobatannya. Kamu yang terbaik, sayang. Aku akan bayar sekarang. Kenapa Lele punya 2 laporan golongan darah? Kita berdua golongan darah O. Kok Lele golongan darah A? Ambil darahku saja. Tidak. Siapa itu? Sayang, kamu sudah pulang. Terus yang ini siapa? Dia juga keluarga pasien. Tidak mungkin. Tidak mungkin? Pasti ada kesalahpahaman. Pasti ada kesalahpahaman. Oke, anak-anak. Waktunya main sudah habis. Ayo cuci tangan-tangan kecil kita. Kita makan makanan enak ya? Oke. Kamu ngapain di sini? Paman Qin bilang kamu jadi relawan di sini. Kebetulan lewat, jadi mampir menjengukmu. Rame sekali ya. Halo, adik-adik. Kakak Yuni, abang ganteng ini siapa? Cowok ganteng itu pacar kakakmu ya? Ayo, jangan ngomong sembarangan. Anak-anak. Karena selera kalian, sungguh luar biasa. Kakak akan kasih kalian hadiah. Ini. Makasih kakak ganteng. Kakak ganteng, kamu harus berusaha keras buat nembak kakak Yuni. Oke. Udah, jangan berisik. Ayo kita makan. Maaf ya. Anak-anak kan ngomongnya polos. Jangan dimasukin ke hati. Sebenarnya, mereka nggak salah. Kenapa? Apa cuma karena perjanjian nikah waktu kecil dulu? Bukan. Dulu, aku pernah dihukum ayah, gak boleh makan malam. Kamu yang nyimpen 1 paha ayam, lalu kasih ke aku. Kakaknya cantik banget. Maksudnya, cuma karena 1 paha ayam? Kayaknya kamu masih selucu waktu kecil ya. Sini, Arik Kessel. Panggil aku kakak. Jangan main-main, bukan begitu. Terus, keluarga aku ada masalah. Aku dipaksa urus perusahaan. Hidup setiap hari penuh penderitaan. Sampai akhirnya, aku dengar lagumu secara tidak sengaja. Penuh semangat hidup yang luar biasa. Sejak itu, setiap kali susah, aku dengar berulang-ulang. Baru saat itulah aku tahu, kalau gadis yang kasih aku paha ayam, sama Kongsian, yang kasih aku kekuatan.
Ternyata orang yang sama. Meng Meng. Terima kasih, sudah temani aku selama ini. Aku nggak nyangka. Kalau legaku bisa kasih kekuatan sebesar itu ke orang. Meng Meng, inilah arti dari kehadiranmu. Dulu, kamu yang lindungi aku. Sekarang giliran aku yang lindungi kamu. Makanya aku nggak akan biarin siapapun. Pakai masalahmu buat sakiti kamu. Aku akan terus sayang. Dan lindungi kamu selamanya. Demi anak orang lain, aku bunuh darah dagingku sendiri. Hahaha. Hahaha. Lele, anakku, cucuku, cepat sembuh ya. Aduh, kamu kenapa? Kau sudah menipuku selama ini. Ternyata dia anak haram. Aduh, Kiu, omong apa sih kamu? Jangan nakuti anak itu. Biarkan dia yang mengatakannya. Apa yang sedang kubicarakan? Ini. Apa yang terjadi di sini? Benar. Lele sebenarnya bukan anak kandungmu. Ayahnya bermasalah dengan hukum. Masuk penjara. Aku melihatmu begitu bodoh. Jadi kupilih kamu untuk menanggung beban ini. Kamu benar-benar pikir aku mencintaimu? Apa yang kau katakan? Dia bukan cucuku. Kamu dosa. Dosa. Ibu. Kamu telah menghancurkanku. Semua ini salahmu. Aku akan membunuhmu. Ayah, jangan pukul ibu. Orang sepertimu, pantas tidak punya keturunan. Ah. Lepaskan aku. Tenang, kalian sedang memperdebatkan apa? Nyonya, apa Anda baik-baik saja? Kembalikan uang yang kau tipu dariku. Itu kan kamu yang transfer sukarela ke rekeningku. Mengapa harus ku kembalikan? Mantan istrimu punya ayah miliarder kan? Percayalah carry dia. Kamu benar. Aku akan mencari Yunyi. Yunyi. Ya Tuhan. Sialan. Sialan. Kamu tunggu saja. Aku tidak akan memaafkanmu. Tidak apa-apa. Sayang, aku salah. Aku bersumpah, aku tidak akan menghubunginya lagi. Mari kita kembali bersama. Lepaskan aku. Kita sudah bercerai. Tidak, aku yakin, kau masih mencintaiku. Dan lagi, aku sebentar lagi akan menerima investasi dari Feng Shen. Itu grup Feng Shen. Mari kita berdamai. Dia bilang lepaskan dia. Apa kamu telai? Cantik banget, pergi sana. Kalau kau berani menyentuhnya lagi, aku jamin kau takkan hidup sampai besok. Pergi. Mu Yunyi, sudah sedemikian rendahkah dirimu? Sampai harus berkeliaran dengan anjing penjaga ini? Kaulah anjing yang sombong. Yan Feng tidak sepertimu. Baiklah. Mu Yunyi, jangan menyesal nanti. Meng Meng, kamu baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja. Maaf, hari ini aku membuatmu mengalami hal yang tidak menyenangkan. Terima kasih. Cuma terima kasih? Aku orang yang praktis. Kalau bantu, harus ada timbal baliknya. Sekarang giliranmu membantuku. Maksudmu bantu kamu? Cuma jadi asistenmu? Memang kenapa kalau tidak? Tidak apa. Cuma aku tak menyangka. Direktur Gu yang terkenal. Bisa masak.
Tidak ada pilihan lain. Aku belajar bertahun-tahun di luar negeri sendirian, jadi terpaksa belajar. Bagaimana? Tidakkah kau merasa aku agak berbeda? Kaulah anjing yang sombong. Yan Feng tidak sepertimu. Oh. Sudah aku cuci. Lelaki sejati mendorong impian orang lain dengan segenap kekuatannya agar dia bisa bersinar. Baru saat itulah aku tahu bahwa gadis yang memberiku paha ayam dan Kong Xian yang memberiku kekuatan adalah orang yang sama. Meng Meng, terima kasih telah menemaniku selama bertahun-tahun ini. Datanglah ke perusahaanku besok jam 10. Saya mohon Anda membuat pengecualian. Hari ini saya harus bertemu Tuan Gu. Ayo, keluar. Tanpa janji, Anda tidak bisa bertemu Tuan Gu. Investasi yang disepakati seharusnya tiba minggu ini. Kenapa investasi sebelumnya juga ditarik? Bisakah Anda membantu saya? Wajah cantik. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku sudah tahu. Apa Mu Yunyi mengirimmu untuk menggagalkan rencanaku ini? Apa Mu Yunyi mengirimmu untuk menggagalkan rencanaku ini? Kamu tahu ini tempat apa? Ini adalah grup Feng Shen. Bukan tempat untuk orang sepertimu. Selamat pagi, Tuan Gu. Maaf, Tuan Gu, ini kesalahanku. Bukankah sudah kujelaskan padamu, Feng Shen telah memutuskan untuk membatalkan seluruh kerja sama dengan keluarga Sang. Kamu masih di sini, pergi sekarang juga. Assistant Wang. Kedepannya, saat perusahaan mendukung pengusaha muda, verifikasi harus diperketat. Agar tidak sampai salah membantu, sampah seperti ini. Tuan Gu, aku salah. Aku mohon padamu, jangan tarik investasinya. Kalau investasi ditarik, perusahaanku akan bangkrut. Aku mohon, beri aku satu kesempatan. Aku sudah melepaskanmu sekali. Pernahkah kamu berpikir untuk melepaskan Meng Meng? Tuan Gu, aku mohon. Aku benar-benar tahu aku salah. Beri aku kesempatan. Jangan tarik investasinya. Aku akan lakukan apapun untuk Anda. Meng Meng. Tuan Gu. Sudah aku mengerti. Aku serahkan Mu Yunyi padamu. Tolong selamatkan aku kali ini. Kau bilang kau menyerahkannya? Shang Qiu. Meng Meng adalah orang yang paling berharga bagiku. Tiap Yukin Panda yang bisa kau serahkan sesukamu. Assistant Wang, beritahu semua partner kami bahwa grup Feng Shen akan memboikot keluarga Shang selamanya. Ya. Kilarkan dia. Jangan sentuh aku. Gu Yanfeng. Kau sudah memukulku, kau sudah menghinaku. Bahkan wanita pun sudah kuserahkan padamu. Apa salahnya kau selamatkan aku sekali saja? Shang Qiu. Kau benar-benar tak bisa diperbaiki. Jangan sentuh aku. Jadi hari ini kau memanggilku. Khusus supaya aku melihat betapa hina dirinya ya? Bukan, Meng Meng. Aku datang untuk memberimu ini. Conservatorium Musik Wina. Guru William. Bagaimana mungkin? Minggu lalu, aku minta tolong seorang teman untuk mengirimkan rekaman kompetisi terakhirmu kepada Guru William. Setelah menontonnya, dia sangat terkesan. Makanya dia mau menerimamu sebagai pengecualian. Terima kasih.
Yanfeng. Waktu itu aku tanya kamu. Jawaban kamu adalah, Aku suka sama kamu. kalau begitu. Kalau aku pergi belajar ke luar negeri. Kan butuh waktu 2-3 tahun. Kenapa kamu? Kenapa? Kenapa? Kalau jelas-jelas aku suka sama kamu, kenapa aku rela melepasmu pergi ke luar negeri? Gak apa-apa, aku punya uang. Nanti aku bisa naik pesawat setiap hari buat ketemu kamu. Kalau itu gak bisa, Aku pindahin kantorku. ke Wina, gimana? Memang seperti yang diharapkan dari Tuan Gu dari grup Feng Shen. Orang kaya bisa berbuat semaunya. Aku cuma bercanda. Sudah kubilangkan. Lelaki sejati yang berbakat akan mendukung mimpi orang lain sekuat tenaga. Meng, panggungmu tidak seharusnya terbatas di sini. Terbanglah dengan tenang. Terima kasih sudah membuatku mengerti bahwa cinta sejati adalah tentang mendukung. Bukan menggigit. Shang Qiyu, kamu sembunyi di mana? Kalau hari ini kamu gak bayar utang proyek itu, aku akan suruh orang habisin kamu. Tunggu aku di bandara. Sampai jumpa nanti malam. Gimana sepupumu itu? Si bodoh itu. Kubujuk dia buat investasi. Dan dia malah berterima kasih padaku. Sampai nanti. Yanyan. Kamu di rumah. Sepertinya kau dengar semuanya. Tapi terus kenapa? Kalau mau menyalahkan orang, salahkan dirimu sendiri yang bodoh. Tunggu. Boleh aku peluk kamu sekali lagi? Ini cuma karena kasihan. Kamu sudah menghancurkan hidupku. Aku kehilangan keluargaku. Kamu egois. Aku bisa melakukan semua itu, karena kamu sendiri yang mengundangnya. Setidaknya, pada akhirnya, ada yang mencintaiku. Kasihan. Sekarang, adakah yang benar-benar mencintaimu? Mana ada? Ada yang mencintaiku. Yunyi mencintaiku. Tidak. Yunyi juga sudah tidak mencintaiku lagi. Yunyi juga sudah tidak mencintaiku lagi. Aku salah. Kalau ada kehidupan selanjutnya, aku tidak akan mengecewakanmu. Meng, Yanfeng sudah berbuat banyak untukmu. Bisakah kita tunda keberangkatanmu beberapa hari? Meng, kenapa kamu buru-buru sekali mau pergi? Apa aku belum melakukan yang cukup? Tidak. Kamu sudah tahu masa laluku. Aku ingin, sebelum memulai hubungan baru, menemukan diriku sendiri dulu. Terima kasih sudah menghargaiku. Aku tersentuh. Tentu, Meng, aku akan menunggumu. Berapapun lama waktunya, aku akan menunggu sampai kamu kembali. Baik. Meng, bandaranya jauh sekali. Biarkan Yanfeng mengantarmu. Tidak usah. Ayah, Yanfeng. Kalau kita selesai lebih cepat, kita bisa bertemu lebih awal. Aku pergi. Yanfeng. Tunggulah aku sampai aku menemukan diriku. Aku pergi. Ayah, ingat untuk video call aku. Aku pergi. Hahaha.